Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap kuat dan penuh semangat ya, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah merenungkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dan sumber penghiburan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hari ini kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan bagi kami nafas kehidupan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami mau Engkau memimpin dan membimbing kami, mengajar dan menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia. Dan berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 12 Juli 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai kamu dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam bahasa Batak Toba, ai audo jahuba naholong roha di hati koran. Alai nama gigi mida tabat-taban pangarupaun, sai lehonok kudo upanasida di bagasan hasik tongan, jala pabotohok kutu nasida padan saliling-lilingna. Demikianlah dikatakan. Tuhan tak pernah ingkar janji. Janjinya selalu nyata dan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan adalah wujud kasih yang nyata di dalam kehidupan manusia. Kasih Tuhan tak tertandingi. Tiada yang dapat membandingi. Dia Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang setia sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak berkesudahan bagi kehidupan kita. Terlebih-lebih bagi mereka yang menderita. Allah sangat mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel, mereka tiba di Yerusalem dengan hati yang remuk, dengan hati yang kecewa karena melihat Yerusalem yang indah, Yerusalem yang megah, yang hebat. Ketika mereka tinggalkan rusak, Yerusalem hancur porak-poranda. Mereka kecewa, mereka sedih dan sangat menderita. Belum lagi penderitaan yang sangat dalam ketika bangsa ini di dalam pembuangan. Mereka diperbudak, mereka tidak punya hak atas hidupnya. Semua bergantung kepada penguasa. Di saat kita tak berdaya, di saat kita tidak bisa membela diri kita sendiri, mungkin kita pun merasakan hal yang sama. Sakit, tertekan, dan sangat menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang di dalam penderitaan kita merasa ditinggalkan. Di dalam penderitaan kita merasa sendiri. Kita tidak punya pegangan. Kita tidak punya tempat untuk berlindung. Padahal sesungguhnya kita punya tempat untuk mengadu. Kita punya tempat untuk berlindung. Dan kita punya kekuatan, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menderita. Kasih Tuhan selalu menjaga dan memberi kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah penghiburan yang disampaikan Yesaya kepada umat Yehuda.
kepada bangsa Israel yang dikasihi Allah. Seberat apapun penderitaan mereka, sesakit apapun yang mereka rasakan, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan bertindak, melindungi dan menjaga mereka, membela dan menolong mereka. Karena Tuhan tidak menyukai ketidakadilan. Tuhan membenci perampasan. Tuhan membenci kecurangan. Dia akan menolong dan memberikan kekuatan selalu kepada orang-orang yang tertekan, kepada orang-orang yang menderita. Tuhan menolong orang-orang yang menderita. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel kalau dia adalah utusan Allah untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan hati bagi orang-orang yang sedang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan kelepasan kepada orang-orang yang terkurung. Tuhan penuh kasih karunia. Tuhan penuh belas kasih kepada mereka yang menderita. Dia menjadi penghibur bagi orang-orang yang berkabung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Teruslah berseru-seru memohon pertolongannya. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang penuh kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menguatkan hatimu. Dia akan menghiburkan hatimu yang sedang remuk, yang sedang berduka yang sangat dalam. Percayalah, Dia tidak pernah membiarkan kita menderita. Dia adalah Allah yang adil, yang akan membela hak-hak kita. Percayalah, teruslah berdoa, memuji Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah, teruslah melekatkan hati dan bersandar kepada pertolongannya. Dia tetap mencintaimu. Dia akan mencintai segala sesuatu yang mencintainya. Tuhan sangat mencintaimu. Sekalipun engkau merasa terhina, engkau merasa tertindas, engkau merasa tidak berguna, Tuhan melihat. Tuhan mengangkatmu. Tuhan memulihkanmu. Tuhan mengasihimu. Dia mencintaimu sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan upah yang baik, upah yang tepat kepada mereka yang setia. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kasih-Nya nyata, terus ada setiap hari. Seperti fajar yang menyingsing setiap pagi, menyinari bumi, memberikan kehidupan bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalulah percaya dan melekatkan hati kepada Allah. Sekalipun engkau sekarang di dalam pergumulan, sekalipun engkau sekarang di dalam penderitaan, jangan pernah merasa sendirian. Karena Tuhan selalu ada bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman Tuhan kami selalu beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan. Engkau adalah Allah kami yang setia, yang kekal selamanya. Engkau membela hak kami, Engkau menguatkan hati kami, Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami mau berserah di dalam segala kehidupan kami, segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan memberkati, sehingga apapun itu berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati kami Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua, anak-anak kami. Biarlah semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kuatkan kami jika kami sedang lemah. Hiburkan kami jika kami sedang berduka. Sembuhkan kami jika kami sedang sakit. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Karena itu hanya kepadamu-lah kami berserah. Hanya kepadamu-lah kami menyerah. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.